menjadi hakim, kemudian ada yang menjadi jaksa, ada juga yang banyak menjadi advokat. Dan kemudian kita juga kerjasama dengan beberapa perusahaan. Tetapi yang penting sebagaimana apa yang disampaikan Pak Busro, Ketua Paham Indonesia Cabang Klaten, agar tidak lupa bahwa kita membackup masyarakat yang tidak mampu secara gratis. Dan pun kita juga siap Pak Busro mengadakan pelatihan advokat yang kemudian nanti kita akan biayai secara gratis. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan ini sudah ada 2 yang kita biayai menjadi seorang advokat, dan bagaimana cara dan semuanya itu ketentuan berlaku, syarat dan ketentuan berlaku. Artinya tidak seenak sendiri, harus disiplin, gitu kan. Termasuk tadi yang disampaikan bahwa inilah bahwa kita berusaha membantu masyarakat kampung harus penuh dengan kesabaran, kedisiplinan, kemudian juga seperti tadi disampaikan, kita tidak hanya fokus di bidang hukum, tapi juga bidang yang lain, termasuk advokasi perusahaan. Dan kita juga tidak asal membantu, tetapi juga melihat problematika hukum itu sendiri. Indonesia yang dalam Pak Busro dan rombongan dari Jakarta kemarin, ya, kemudian sampai di sini, bahwa kita semua dari PAHAM Indonesia Cabang Klaten menaruh perhatian pada masyarakat yang tidak mampu, yang awam hukum, yang kemudian jangan sampai dipermainkan hukum, gitu. Nah, nanti juga akan banyak mungkin dari Bapak Dr. Abdul Karis dari DPR RI, bagaimana problematika hukum di sana di Dewan itu prolegnasnya, kemudian juga undang-undang advokat ini sampai sekarang ini, Pak, Bapak Ibu sekalian, belum juga ada perubahan. Undang-undang advokat ini, bidang kami advokat ada lebih dari 50 organisasi. Ibarat Polri 50, ibarat Kodim, Pak, ada 50. Coba bayangkan, semua menghasilkan produk. Misalnya Polri menghasilkan produk-produk, advokat juga begitu. Nah, akhirnya menjadi ruwet, ya, menjadi banyak sekali advokat yang asal-asalan. Oleh karena itulah kami PAHAM Indonesia ingin hadir, ingin membentuk sebuah kedisiplinan yang seperti dulu lagi di tahun 2023 sebelum undang-undang advokat muncul. Di situ penuh dengan kedisiplinan, sehingga agar tidak ada yang dirugikan para pencari keadilan. Ya, jadi sekarang banyak pengadilan, tapi mencari keadilan kadang-kadang sulit. Nah, inilah kita PAHAM Indonesia ingin hadir dalam cabang Klaten. Mohon diterima Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf kepada para tetangga semuanya, Pak RT, Pak RW, mungkin kami mundar-mandir sepeda motor dan lain-lain, kami tetap sarankan bahwa kita harus di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya bagaimana kita hadir, termasuk juga memberikan penyuluhan hukum yang kami juga terus belajar, mungkin dari pengadilan, dari Kodim dan yang lain, dapat membimbing kami yang masih muda-muda untuk terus berjuang bagaimana tantangan ke depan menjadi lebih baik. Mungkin itu saja yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua tentang PAHAM Klaten. Lebih dan kurang mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, tausiah pembukaan PAHAM Klaten oleh Bapak Dr. Haji Abdul Haris Al-Masyari, SE MSI. Kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua PAHAM Indonesia Pak Busro, Ketua PAHAM Klaten Pak Edi, yang saya hormati Ketua MUI Klaten Pak Dandim atau yang mewakili dan Ramil ya. Klaten Utara. Ya dari di bawahnya Kodim lah pokoknya. Dan para tokoh masyarakat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena memang belum kenal semuanya, tapi semua ini ada dalam masyarakat yang ada dalam daerah pemilihan saya. Jadi saya sangat senang bisa ketemu dengan panjenengan semuanya, dan kali ini ada dalam forum pengukuhan PAHAM Klaten ya.
Bapak Ibu sekalian, tentunya kita bersyukur pada Allah. Sore hari ini gerimis, jadi udaranya enak banget, panas enggak, hujan rintik-rintik ya. Ala kulli hal, alhamdulillah. Bapak Ibu, tidak banyak, saya tidak bisa memberikan tausiah apalagi kepada para pendekar paham ini. Hanya saja ketika paham didirikan, saya tahu persis kapan didirikan ya. Dan bagaimana, apa latar belakang paham ini didirikan. Jadi paham didirikan karena melihat banyaknya masyarakat kecil yang tidak mampu mengakses keadilan ya. Kenapa demikian? Panjenengan bisa bayangkan betapa banyaknya para advokat yang justru pamer glamornya kehidupan, hedonnya kehidupannya. Terus nganti pokoknya anggere dadi advokat engko bar iki sugih. Gitu. Iya. Pokoknya kalau profesinya advokat, makanya banyak kuliah di fakultas hukum, pingin jadi advokat, pingin jadi pengacara, apa? Biar sugih. Nah ini kan tolak belakang. Kalau advokatnya pingin sugih, pasti kan tarifnya mahal. Masyarakat kelas bawah nggak mungkin menjangkau. Akhirnya masyarakat bawah ya hanya angan-angan saja untuk mendapatkan bantuan hukum. Siji, wis yo memang orang ngerti hukum, orang ngerti nek salah. Jadi orang niat berbuat salah, tapi karena salah ya tetap dianggap salah. Golek wong sing bantu, pasang tarif dhisik. Wis, ya sudahlah pasrah. Akhirnya banyak sekali masyarakat kelas bawah yang melanggar hukum karena tidak tahu, tapi juga tidak bisa membela diri. Berangkat dari situ para pendekar paham di Jakarta mendirikan paham waktu itu. Dengan semangat paham memberikan pendampingan secara gratis. Iya ana menungso rada aneh. Advokat rada gendeng kira-kira. Biasanya advokat itu masang tarif sing dhuwur bendang sugih, iki malah gratis. Rada gerah gitu. Soalnya kalau dibilang advokat yang dipaham sudah kaya raya, enggak juga masalahnya. Dadi wong yo ora sugih kok ora doyan duit iki. Wah, ini memang aneh. Tapi saya waktu itu langsung membuat sebuah ekspektasi yang sangat besar. Kenapa? Wong-wong sing ngene iki ra iso dituku biasane. Nek wong iso dituku, panjenengan pirsa ya Mbak. Angger weruh duit ijo. Salah kon benake. Sing bener kon nyalahke. Pokoke iya, sing penting duitnya cocok. Gitu. Nah itu. Ini apa kelebihan paham waktu itu. Mudah-mudahan dijaga sampai hari ini ya. Karena saya ikut mendirikan Mas. Ikut mendirikan. Di awal-awal itu kami ikut ubyang-ubyung dengan Pak Zainuddin Paru dan teman-teman itu. Sampai kemudian beberapa pengacara sing wis kelas tinggi pun ikut berpartisipasi. Entuk mrene ning ora kena pasang tarif, gratis. Ya pokoknya ini bagian dari amal kami. Ya wis monggo lah, pokoke arep ngamal apa-apa ra mudeng wae anggere mlebu rene aja gawe tarif. Saya sepakat, saya salut sekali dengan paham dari awal sampai hari ini konsisten, alhamdulillah. Lah terus operasionalnya kok ndi? Golek dhewe. Ya kan dia juga terkait dengan mungkin punya kantor punya pekerjaan yang lain punya, tapi bergabung di paham itu free. Ya. Jadi Mas sing do neng Klaten neng paham ki rakyat bakal itu duit. Ya. Untuk duit. Golek duit piye? Ya tentunya dengan membuat kantor pengacara sendiri. Tapi begitu masuk paham harus gratis. Gitu Pak ya. Nah, nanti Anda juga akan dinilai oleh masyarakat. Amarga gratisan le mikir sing rada slow ae le mikir pamane ya. Itu masalah itu. Jadi tolong curahkan perhatian
Bahkan ini adalah merupakan wadah wahana untuk idealisme hukum panjenengan semuanya. Panjenengan ra dibayar kok. Ora dibayar iku ya pokoke ndi sing bener bela gitu. Bela sampai ayel-ayelan yo wani. Kenapa? Padha ra entuk duwite yo entuk ganjaran cetok gitu. Ya kan? Entuk ganjaran saka Gusti Allah bantu orang-orang kecil dan sewu ya. Ya, waktu itu idenya sebenarnya berangkat dari kasus salah satu yang menjadi perhatian adalah Kedungombo. Jadi latar belakangnya salah satunya juga ada dari Kedungombo waktu itu. Kedungombo menjadi tema isu sentral Orde Baru keprihatin, kemudian ada reformasi, terbentuklah PAHAM. Ada reformasi kan ya? Setelah reformasi. Tapi salah satu yang dipikirkan waktu itu adalah, karena kami dari Solo mikirnya adalah Kedungombo, dan Kedungombo waktu itu menjadi isu hukum yang sangat seksi waktu itu. Nah, tapi kan kemudian sudahlah, Kedungombo sudah selesai, sudah ini, terus muncul kasus-kasus yang lain. Kita membela atau PAHAM membela masyarakat kecil yang tidak bisa menjangkau bantuan hukum atau untuk keadilannya, yang tidak punya uang. Terus, tapi di tengah perjalanan juga banyak wong sugih sing rada eman-eman karo duwite lewate PAHAM. Ora apa-apa ngarai pinter. Jadi pinter kan orang pahamnya. Tapi sungguh, saya ketemu dengan tokoh-tokoh di Jakarta yang memang dia itu kantor pengacara besar, tapi begitu di PAHAM maka dia pakai seragam PAHAM dan dia itu nol tarif. Bahkan karena piawainya dan pengalamannya dalam beracara ditularkan, saling membantu, saling diskusi, di situ menjadi sesuatu yang bagus banget. Di Jawa Tengah sudah cukup lama. Saya juga kenal orang-orangnya PAHAM di awal-awal. Sekowong sing ora patek mudeng bergabung di PAHAM, tak mudeng untuk bisa belajar. Dan seterusnya sampai hari ini Klaten saya kira ini menjadi langkah maju, karena di kota Solo juga tidak sekuat ini rasanya PAHAM-nya. Ya, ada Pak Purwanto di sana. Kalau ditanya tepang Pak Purwanto, Pak Aris, Pak Purwanto sih tadi, Pak Purwanto PAHAM. Udah, jadi labelnya itu Purwanto PAHAM. Purwanto PAHAM niku sing pundi to? Niku lho Pak sing mboten bayar. Udah. Pak Purwanto itu terkenal sekali. Ya sampai hari ini sepeda motornya ya sekali terus. Orang ganti-ganti. Ya. Tapi alhamdulillah karena ada yang dibela dan kemudian menang, terus ini syukuran malah diumrohke. Nah, diumrohke. Terus nanti kapan lagi dihajikan. Dapatnya begitu, terus dikasih bisnis. Gitu. Wong nek wis kelegan, ini bahasa Solo loh, bahasa Klaten. Wong nek wis kelegan, sudah keperangan yang menggalih, apa sih yang tidak mungkin diberikan? Sangat mungkin diberikan. Tapi kalau sudah pasang tarif dari awal wis tak bayar, ora urusan besok, nah gitu. Ya. Mungkin sama yang tadi ngumrohke menghajikan itu, kalau dipasang tarif paling 2 yuta, 3 yuta paling gitu. Tapi karena orang bayar malah diumrohke, itu 30 yuta gitu. Nah ini, karena nggak bayar maka kemudian dihajikan. Haji paling murah sekitar 50 juta. Jadi itu elu oke. Mau yo ora bandino itu. Itu. Saya kira ini orang-orang yang Masya Allah ya. Jadi ada satu orang saya kenal, satu orang tokoh yang sampai metamit ojo nganti besanan karo wong pengacara. Metamit. Oh, ojo nganti besanan karo pengacara. Bangsane koncone pokrol kae ojo nganti. Ada. Saking apa? Saking lihatnya kejam. Ono wong masalah, wong ini malah dikon bayar. Wis ngono. Kadang tidak sisa, blesek sisa, ya itu. Makanya ada, saya kenal seorang tokoh itu, pokoknya ojo nganti besanan karo pengacara.
Kenapa? Saking melihat praktek-praktek seperti itu. Lah kalau lihat orang paham, wah mulia kayak gini, sebaiknya gini, nanti kalau saya kasih tahu mungkin pengen besanan karo pengacara paham. Gitu. Saya kenal betul orangnya, saya kenal betul beberapa kali, sering ketemu malah. Anti banget. Neng kene. Neng kene wonge. Saya kira ini saja Bapak, semoga paham Klaten bisa benar-benar bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama di sekitar Klaten dan sekitarnya tentunya. Panjenengan memang tidak mendapatkan rupiah demi rupiah dari yang masyarakat yang dibela, tapi ingat bahwa Allah memberikan balasan yang tidak bisa dihitung di akhirat nanti. Pilihan misalnya atau nggak pakai mobil yang mewah itu rapopo, nanti cincin berlian mobil mewah ada di akhirat sana jauh lebih baik, jauh lebih abadi, jauh lebih enak insya Allah. Sekian saja, menyemangati teman-teman paham, jangan pernah kendor untuk memperjuangkan hukum dan hak asasi manusia. Mohon kesediaannya kepada Bapak Kiai Haji Hartoyo untuk memimpin doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pejabat yang hadir dan tamu undangan dan seluruh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama hening sejenak seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita mohonkan kepadanya Allah mengabulkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan sakirin wa hamdan dzakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim mubarik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah ya Rabbi,